Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa yang Allah muliakan, saya ingin menyampaikan hakikat pertemuan dan perpisahan. Karena sunatullahnya, kalau kita bertemu pasti suatu saat kita akan berpisah. Ya, macam-macam berpisahnya ya. Bertemu dalam pernikahan, berpisah dalam perceraian, atau berpisah ketika kita meninggal dunia. Nah, kita ingin sampaikan hakikat pertemuan dan perpisahan. Jadi ada 4 hakikat pertemuan dan perpisahan. Mudah-mudahan bisa kita renungi, bisa kita tafakuri insya Allah. Yang pertama, ada orang-orang yang bertemu di dunia tapi tidak bertemu di akhirat. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang non-muslim, orang-orang non-muslim, musyrik. Mereka bertemu di dunia, tapi mereka tidak akan bertemu di akhirat. Walaupun mereka romantis di dunia, suka bergandengan tangan di dunia, kelihatan bahagia di dunia, tapi di akhirat mereka tidak akan berjumpa, tidak akan bertemu lagi. Bahkan mereka nanti di akhirat saling menggugat, saling menjeburkan satu sama lain ke dalam neraka. Sebagaimana diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Ma'arij ayat 11 sampai 14. Saya nggak bacakan, nanti pemirsa yang baca sendiri di rumah karena agak cukup panjang ayatnya. Ya, surat Al-Ma'arij ayat 11 sampai 14 itu diceritakan orang-orang non-muslim dan orang-orang musyrik. Ya, ketika mereka di akhirat, mereka saling menggugat dengan keluarga loh, dengan keluarga. Ya, misalnya begini contoh di dalam ayat ini. Ya Allah, jangan aku yang masuk neraka, yang jadi tebusan anakku ya. Ya Allah, ketika orang musyrik, orang non muslim melihat api neraka dengan mata kepalanya sendiri ya, dia bilang begitu. Ya Allah, jangan saya deh yang masuk neraka, biar anak saya aja. Ya Allah ya, begitu. Yang jadi tebusan anak saya. Kalau anak saya kurang cukup buat tebusan saya supaya saya nggak masuk neraka, istri saya aja, ya. Ditambah istri saya, anak istri saya. Kalau anak istri saya kurang, ya orang tua, saudara, atau kerabat, atau semua orang di muka bumi deh yang jadi tebusan saya. Asal jangan saya, ya Allah tolong, jangan saya masuk neraka, biar keluarga saya masuk neraka. Tuh jamaah, mereka di dunia ketemu, tapi di akhirat mereka tidak bertemu. Bahkan mereka akan saling menggugat, saling menjatuhkan sama lain, ya, saling dorong ke neraka. Padahal mereka keluarga dulu di dunia romantis. Itu yang pertama, hakikat pertemuan dan perpisahan. Yang kedua, tidak pernah bertemu di dunia tapi bertemu di akhirat. Siapa mereka? Ya, kalau di dalam surat An-Nisa ayat 69, ya, Allah kasih tahu tuh mereka. Jadi nanti jamaah baca lagi di rumah nih ya, biar kita dapat pahala membuka ayat suci Al-Quran. Di dalam surat An-Nisa ayat 69 Allah ceritakan siapa itu mereka yang tidak pernah bertemu di dunia tapi bertemu di akhirat. Di antaranya mereka adalah yang cinta kepada para nabi dan para rasul. Mereka cinta dengan para nabi dan para rasul. Mereka kan gak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, dengan para nabi, para rasul. Mereka gak pernah bertemu. Orang-orang beriman gak pernah kan bertemu dengan Nabi Muhammad. Nah, orang beriman yang cinta kepada nabi dan rasul, cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada syuhada, cinta kepada orang-orang jujur, mereka akan menjadi teman-teman setia, teman-teman yang akrab, berdampingan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita bisa bertemu dengan para nabi dan para rasul. Amin ya Allah. Yang ketiga, bertemu di dunia tapi bermusuhan di akhirat. Jadi ada orang-orang yang ketemu di dunia tapi bermusuhan di akhirat. Ya, siapa mereka? Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67 dijelaskan oleh Allah secara gamblang. Mereka itu siapa? Kok di dunia bertemu, di akhirat bermusuhan? Ya, kata Allah di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, mereka adalah ya
Keluarga juga, keluarga ya mungkin ya mohon maaf ya, kita boleh jadi nih, nauzubillah min dzalik, ya kita nih ya. Contohnya apa nih, mereka yang di dunia ketemu, di akhirat bermusuhan. Keluarga-keluarga yang tidak saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran, tidak mengingatkan sholat 5 waktu. Ada suaminya yang tidur, istrinya membiarkannya sampai sholat subuhnya kesiangan. Pun sebaliknya, istrinya sampai kesiangan sholat subuhnya nggak dibangunin, nggak diingetin oleh suaminya. Pun anaknya, orang tuanya, mereka di dunia tidak mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran. Kalau ada keluarganya yang melenceng, dibiarkan. Kalau ada keluarganya yang sesat, dibiarkan. Kalau ada keluarganya yang bermaksiat, dibiarkan. Nanti orang-orang yang seperti ini, keluarga-keluarga yang seperti ini, di akhirat mereka saling bermusuhan. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, hakikat pertemuan dan perpisahan di dunia. Yang keempat adalah ada orang-orang yang bertemu di dunia dan bertemu juga di akhirat. Subhanallah wa masya Allah. Mudah-mudahan kita masuk kategori ini, bertemu di dunia, bertemu juga di akhirat. Siapa mereka? Dijelaskan oleh Allah di dalam surat At-Tur ayat 20 sampai 27. Ya, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Anak cucu mereka mengikuti keimanan kita. Subhanallah, mereka nanti saling bertemu, saling pandang memandang, dan mereka saling bertanya. Katanya, alhamdulillah ya, kita di dunia taat kepada Allah, berbakti kepada Allah. Kita termasuk orang yang tidak bermaksiat kepada Allah. Alhamdulillah, sekarang Allah pertemukan kita kembali di surga, di akhirat. Alhamdulillah. Mereka saling bertanya dan saling menguatkan, saling ingat waktu di dunia. Alhamdulillah ya, dulu kita termasuk orang yang taat. Alhamdulillah, untung aja kita termasuk orang yang taat. Coba kalau kita orang yang tidak taat, mungkin kita nggak bisa bertemu lagi. Begitu jamaah yang dirahmati Allah, hakikat pertemuan dan perpisahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.